Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan gue Ardian Saputra, atau teman-teman bisa manggil gue Black. Kenapa gue pengen dipanggil Black? Bukan pengen sih, ini tuh apa, julukan dari teman-teman gue waktu gue masih kecil. Jadi gue sering panggil Black Black karena gue dulu hitam orangnya. Ya teman-teman silakan bisa manggil gue Black atau panggil nama asli gue, nggak apa-apa. Salam kenal buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel gua. Ini gue lagi berada di taman di dekat pintu air 10 Kota Tangerang. Ini ramai banget teman-teman karena suasananya masih suasana lebaran. Dan kalau hari-hari pasca lebaran itu, misal mendekati hari-hari weekend, itu pasti taman-taman pada rame. Ramenya alhamdulillah karena pengetatan dari pembatasan peraturan dari pemerintah tentang corona itu agak senggang gitu ya teman-teman ya. Udah apa ya, dibebaskan lah gitu. Tapi dengan syarat dengan memakai protokol kesehatan gitu teman-teman. Oke teman-teman, waktu bulan puasa gue pernah ngobrol ya sama teman-teman gue pernah ngobrol sama teman-teman gue, dan di obrolan itu teman gue mengeluh tentang wisata, mengeluhnya tentang banyak pengamennya, dan apalagi pengamennya itu agak susah buat berhentiin gitu, alias kalau kita maaf gitu ya, dia tetap diam dan nyanyi di situ. Kita maaf lagi, dia tetap diam. Dia akan pergi kalau kita mau ngasih itu. Dan akhirnya gue mempunyai kesimpulan gitu teman-teman. Gue mandang ini dari dua sisi ya teman-teman ya. Gue mandang sebagai orang yang diamenin, dan gue mandang sebagai pengamen juga. Oke, sekarang gue pengen jadi pengamen dulu dah. Kenapa di saat orang minta maaf atau minta berhenti atau meminta untuk pindah dari sini, pengamen itu dia tidak mau sebelum kita membayar? Oke, kalau pandangan gue sebagai pengamen gitu ya, mungkin kalau gue ngamen, gue melakukan hal seperti itu karena gue tandain lu sebagai orang yang punya duit ya. Kenapa gue tandain lu seperti itu? Karena gue lihat di situasi, oke, ini kondisinya lagi di taman ya, lagi di taman dan rame banget. Dan di taman itu nggak semua orang kan jajan semua kayak lu gitu. Dan gue ngamenin ke lu yang jajan gitu teman-teman. Dan kalau gue udah ngamenin lu yang jajan, berarti gue tandain lu sebagai orang yang mempunyai rezeki lebih. Nah di situ teman-teman. Dan kenapa kalau ente lu semua minta maaf tapi gue masih ngedekem aja gitu, alias diem aja belum pindah? Ya mungkin itu karena satu, gue pengen menghibur lu dulu, mungkin beberapa ampe rap atau AP habis. Dan setelah itu biasanya kan gue minta ya, permisi pak gitu. Nah di situ tuh mulai, lu mau ngasih apa enggak ya itu terserah lu. Cuman kadang-kadang kalau kayak gitu biasanya pengamen ada harapan gitu teman-teman. Dan solusinya apa kalau udah kayak gitu? Udah kasih aja 2.000, dan sebagai pengunjung yang ada di situ dengan terus terang aja itu, jangan di berat hati gitu. Semua yang gua amenin itu juga gue maklumin keadaan teman-teman juga. Lo minta maaf ya, gue maklum karena gue juga sadar diri kan, gue nggak diundang. Tujuan ngamen itu cuman satu sejatinya, yaitu menghibur. Tujuan utamanya bukan
mendapatkan hadiahnya gitu teman-teman. Terus kalau gua pandang ya sebagai pengunjung itu, ntar dulu kita cari kesimpulannya dulu. Ke blok mana nih? Ya kesimpulan di saat gue jadi pengamen dan gue melakukan hal itu, pertama kesimpulannya, satu, gue pengen menghibur lu. Yang kedua, gue nganggap lu sebagai orang yang mempunyai duit. Terus yang ketiga, lu bawa cewek teman-teman. Nah kayak gitu tuh biasanya. Oke, sekarang kita balik ya teman-teman ya. Sekarang gue ungkapin pandangan gue bagaimana menghadapi situasi seperti itu di saat gue menjadi pengunjung yang diamenin gitu teman-teman. Sepi daerah sini nggak kayak sebelah sono ada tamannya bagus. Oke, sekarang kita balik keadaannya. Sekarang gue jadi pengunjung. Mungkin di saat gue mendapati ada pengamen, terus gue maaf dengan duit yang terbatas gitu alasannya. Ya paling gue bakal pertama ya kalau gue dapetin pengamen yang kayak gitu masih ngedekem aja walaupun kita minta maaf juga gitu ya. Pertama yang gue lakuin itu gue stop dia dulu sampai dia berhenti. Ingat ya, kita stop sampai dia berhenti dan mau mendengarkan kita. Dan di saat dia berhenti dan mau mendengarkan kita, di situ tuh gue mulai ngobrol. Ngobrolnya bukan ngobrol-ngobrol di luar ngamen gitu, di luar lagu. Di sini gue ngobrol sama dia, permintaan juga. Gue request sama dia, bang, minta lagu ini mau nggak, bisa nggak gitu. Misalnya, pokoknya kalau kita nggak mau ngasih, bukannya nggak mau ngasih sih, nggak bisa ngasih, terus dia masih nggak ada kemanya, kita minta dia gitu, kita bikin request ke dia, bang, tolong request lagu ini dong. Nah, kita cari lagu yang susah-susah gitu, misalnya model lagu barat atau lagu-lagu Arab gitu, di luar lagu Indonesia, atau Indonesia boleh lagu-lagu lawas misalnya dari tahun 80 ke bawah gitu teman-teman. Nah di saat seperti itu otomatis kan dia jawab kan bisa apa enggak dia. Nah, biasanya sih kalau pengamen pemuda yang teman-teman pandang itu usianya antara belasan tahun, 15 sampai ya patokan lah sampai 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Itu mungkin dia buat lagu-lagu barat, lagu-lagu nostalgia di zaman 80 ke bawah gitu. Otomatis dia kurang bisa menguasai. Nah, dari situ tuh kalau dia bilang nggak bisa, nah dari situ dah teman-teman maaf ya bang ya, kita nggak jadi request. Silakan abang cari tempat yang lain atau gimana sih teman-teman ya, cara ungkapan teman-teman aja secara halus dan sopan. Jangan lupa kasih senyum juga, maaf saya nggak bisa ngasih dulu ya, mungkin lain kali kita bisa berjumpa lagi dan saya akan request kembali gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya sih agak simalakama juga sih teman-teman. Kita juga sebagai pengunjung juga pengen ngasih, cuman kadang kondisi kita juga kan terbatas juga gitu kan. Terbatas juga keuangannya. Sedangkan kalau kita mempunyai doi di saat weekend dengan duit terbatas pun kita juga pengen ngebahagiain dia di sisi lain gitu kan. Nah gitu teman-teman pandangan gua tentang bagaimana mengondisikan di saat kita mendapati pengamen yang netep aja gitu di saat kita meminta maaf teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, segitu dulu vlog dari gue kali ini. Gue lagi jore banget nih sumpah, makanya gue nggak nyorot muka gue. Oke teman-teman, apabila ada pertanyaan gitu ya tentang mengenai pengamen, tulis aja di komentar setelah menonton video ini. Kebetulan gue juga pernah ngamen juga, mungkin gue bisa menjawab juga gitu teman-teman. Ya demikian dari gue ya teman-teman ya. Setelah video ini gue bakal kasih video dimana tempat
tempat ramainya di taman di dekat pintu air 10 Kota Tangerang. Oke. Ini selama vlog gue itu mencari tempat yang sepi sebenarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah teman-teman, Masya Allah, tabarakallah. Taman ini berkah nih di saat situasi udah kembali normal seperti sebelum PSBB, sebelum PPKM. Dan sebelum lockdown juga ini alhamdulillah udah ramai seperti semula. Ya teman-teman bisa lihat di belakang gua kayak gimana. Dan ini depan gua. Ini itu sebutannya Taman Jagal teman-teman, terletak di dekat pinggiran Sungai Pintu Air 10. Dan jika mau teman-teman ingin ke sini gitu, jika teman-teman mau ke sini di luar jangkauan dari wilayah Sewan, Golun, Sukamandi, Batu Ceper, terus Sitanala, terus apa lagi yang sebelah kiri gua ya, Kuang Jaya, atau teman-teman biasa di luar ya pokoknya daerah-daerah sini, misal kayak dari Poris, teman-teman dari Cikokol, teman-teman bisa cari lokasinya di patokannya itu Pintu Air 10. Di map itu tulis aja Pintu Air 10. Nah di situ nanti ada taman tuh, namanya Taman Jagal atau Taman Eco Park. Misal di sini Mekarsari, dari sini Mekarsari kelurahannya. Ini sore-sore ya teman-teman ya. Kalau mau berkunjung ke sini dan wilayahnya rame, sore-sore ke sininya. Khususnya di hari-hari weekend. Ini hari Jumat libur Idul Fitri sebenarnya. Jumat, Sabtu, Minggu, dan insya Allah rame sih. Kalau weekend itu rame di sini. Dan di sini parkirannya juga aman teman-teman. Nah, di situ ada petugas parkirnya juga. Di sini parkir ya teman-teman bisa ngasih 2.000 gitu ke dia, ke petugasnya gitu maksudnya. Oke teman-teman, sekian review Taman Jagal dari gua. Semoga teman-teman yang menonton video gua kali ini, gua berdoa kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga gua dan umumnya kepada teman-teman, semoga kita semua diberikan kesehatan, dan bagi yang nganggur semoga kita semua diberikan kekuatan gitu teman-teman untuk terus berikhtiar tanpa ada rasa putus asa.
terbang teman-teman topi. Cuman alhamdulillah bisa terbang. Biar terbang lah, biar gue bisa beli yang baru. Nah, itu topi udah lama juga itu. Ini 2022, gue beli 2016, 2017. Berarti itu topi udah 5 tahun, 6 tahunan teman-teman. Ya alhamdulillah terbang.